Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita sore ini, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita, haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah raya sore ini kita mau berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur, terima kasih Bapa buat kasih dan cinta-Mu. Sepanjang sore hari ini Engkau begitu luar biasa atas kami. Kami siap untuk memuji, menyembah, bersorak-sorai untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap tinggikan Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Mari kami undang saudara bangkit berdiri. Kita persembahkan hidup kita yang terbaik. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya tembaga, tiada bandingannya. Lagi semua dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Aku nyatakan. Siapa saudara? Mari siapkan dirimu lebih lagi, katakan Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Dekat kasih-Mu, amin. Setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan semua. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Mari siapkan diri kita lebih lagi. Maha Kuasa, come on. Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, yeah. Amin.
masih bisa puji Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi untuk Dia. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Siapa? Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, dan imanku. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Lagi ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yeay. Haleluya. Semua hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Segala biar kehendak-Mu terjadi. Katakan, ku tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Ini iman kami Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Yeay. Akan ku pikul salib-Mu, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau Tuhanku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau Tuhanku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau Tuhanku, teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Oh, oh. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Woo. Saudara percaya hari ini hari yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah puji Dia, saatnya kita mau bangun hubungan yang indah lagi dengan Dia. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, katakan hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama pujikan ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu sekutu dan menikmati hadiratmu. Oh, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat saja pujikan pujian ini. Katakan hanya dekat. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, sertai jalan sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kau keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin
Kau begitu mengasihi kami Bapa. Kau sangat mencintai kami Bapa. Haleluya. Dan biarlah hidup kami terus dekat dengan Engkau Bapa. Biarlah Yesus. Rasa tenang dalam hati kami ada bersamamu. Lekat dekat denganmu Bapa. Kau menyertai setiap jalan kami. Biarlah Yesus. Sepanjang hidup kami. Dan biarlah kami terus dekat dengan Engkau. Di situ ada kekuatan, di situ ada perlindungan, di situ ada keselamatan kalau kami bersama dengan Engkau. Raja di atas segala raja, kami ingin terus bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah kami bersamamu. Makasih Bapak. Kau baik, sangat baik, teramat baik. Biarlah kasih setiamu yang besar itu terus Kau curahkan bagi kami. Kau limpahkan bagi kami sepanjang hidup kami Bapa. Gak pernah kami berhenti untuk memujamu Bapa. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari katakan, tiada yang bisa kita katakan. Amin. Hanya bersyukur dan terima kasih buat cinta dan kasih-Mu. Enggak bisa berkata apa-apa Tuhan. Hanya bagi-Mu pujian kemuliaan saja. Haleluya. Semua katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan.
Hari ini Tuhan kami berkata, kami menyembah Engkau karena takdir kami, karena Tuhan memanggil kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Hari ini Tuhan kami datang untuk menyembah Engkau karena Engkau Allah yang besar. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Allah yang perkasa. Kami menyembah Engkau Allah yang kekal. Dan kami tahu hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Sikaya rabana mata sikaya rapalapa syanda. Kirabana mata sikaya rapata sanda kirapa kata sanda. Mari jemaat Tuhan, kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Dengan lembut mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan, aku membawanya Tuhan. Aku bawa ke tahta-Mu hari ini. Aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau menikmati Engkau Tuhan. Sikaya rapana mata sakaya rapata sakaya kurapana mata sekaya rapata pasanda. Seperti Musa yang begitu dekat dengan Tuhan. Bercakap-cakap seperti seorang sahabat. Hari ini Tuhan kami berdoa. Temui kami Tuhan sebagai sahabat-sahabat-Mu. Berbicara kepada setiap kami supaya kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kirapana mata syeke ya rapata sanda kurapalapa syanda. Mungkin hari ini kita datang dengan hati yang berat. Mungkin hari ini kita datang dengan persoalan yang banyak. Tapi mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Berikan anugerah Tuhan kepada setiap kami ketika kami datang ke rumah Tuhan dengan hidup kami. Kami membawa persoalan kami kepadamu. Kami membawa persoalan hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap kami. Kami membawa hidup kami. Kalau hari ini kami datang dengan sakit penyakit kami, satu yang kami tahu, kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau berkata kami menjadi sembuh dan hari ini kesembuhan itu terjadi atas hidup kami. Kira pakai sanda, kira pakai pala pasakaya rapasanda. Hari ini Tuhan kalau kami capek dengan masalah kami butuh yang namanya kesegaran jiwa kami. Hari ini kami berkata, Engkau gembala yang baik, Engkau akan menuntun kami Tuhan, memberikan kesegaran untuk setiap kami. Kami disegarkan oleh hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Hari ini kami minta Tuhan, lawat setiap umat-Mu, berbicara untuk setiap kami. Kami tahu Engkau yang membawa hidup kami dari satu titik ke titik yang lain, dari kemenangan demi kemenangan. Hari ini kami berkata kami bukan orang yang kalah dengan situasi yang kami hadapi, dengan persoalan yang terjadi pada hidup kami, tapi kami orang yang berkemenangan. Oleh karena itu kami akan melihat Tuhan yang berada di depan kami, yang akan terus membawa kami mendaki bukit-bukit kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sediakan hati kami. Kami berkata kami ini murid Tuhan. Kami memiliki telinga seorang murid. Ketika kami mendengar apa yang Tuhan mau, kami akan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Kami ini murid yang tahu bagaimana menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa urapi setiap kami malam ini. Buka pengertian kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berubah dari hari ke hari. Kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mau berkata kami mengasihi-Mu. Kami cinta Engkau lebih dari apapun. Lebih dari siapapun yang kami cintai dalam hidup kami. Kami berkata kami mengasihi-Mu. Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik. Engkau yang termanis dalam hidup kami. Dan kami menginginkan Engkau malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih song leader singer. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu Gembala sehingga kita akan ada di tempat ini. Kemudian kita akan belajar bersama-sama. Saya akan share apa yang Tuhan ajar kepada saya minggu-minggu ini. Ini di awal tahun dan saya tahu di awal tahun semua orang bikin
rencana, bikin program. Dan saya mau jemaat Tuhan, mari kita juga lakukan sesuatu. Buat program-program untuk diri kita sendiri. Bagaimana membuat hidup kita itu semakin meningkat di hadapan Tuhan. Ada yang namanya regulasi diri. Regulasi diri itu artinya mengatur diri sendiri. Karena kita ini orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita itu jadi orang merdeka. Orang merdeka itu tidak dikuasai oleh apapun, tapi orang merdeka itu mampu mengatur dirinya sendiri. Kita akan melakukan regulasi diri, mengatur diri kita sendiri supaya apa? Supaya hidup kita itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tema gereja kita itu growing stronger. Ada yang tanya tadi sama saya, Bu, growing stronger itu apa? Ternyata ini tema dan kadang-kadang jemaat ada yang belum mengerti. Growing stronger itu artinya bertumbuh semakin kuat. Ini jemaat Tuhan, ini visi yang diberikan oleh gereja kita. Tahun ini kita menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin kuat. Jadi kalau hari ini ada yang lemah mau ke gereja rasanya lemah, bilang kita harus tumbuh semakin kuat. Datang ke rumah Tuhan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu bersama-sama bagaimana kita itu menjadi orang yang kuat. Penting untuk membuat diri kita menjadi kuat agar kita ini cakap menanggung segala sesuatu. Orang yang lemah itu tidak bisa menanggung apa-apa. Tapi ketika kita menjadi orang yang kuat, kita menanggung penderitaan itu kita bisa mampu. Waktu harus menghadapi peperangan, kita akan bisa melewatinya dan kita akan menjadi pemenang. Itu kalau kita kuat. Tetapi kalau kita lemah, ada peperangan dan kita sudah menyerah sebelum kita bertanding. Itu kalau kita orang lemah. Nah, sekarang di dalam Tuhan, kita itu orang kuat itu seperti apa? Sebelum saya membahas tentang bagaimana orang yang kuat di dalam Tuhan, mari kita lihat dulu kesalahan persepsi yang ada, kesalahan cara berpikir yang ada. Orang itu seringnya berpikir orang kuat itu kayak apa. Jadi ketika orang itu sehat, orang itu merasa dia kuat. Kalau orang itu pintar, orang merasa aku ini kuat. Karena orang yang pintar dengan kepandaiannya, dia akan bisa cakap menyelesaikan banyak persoalan. Kemudian orang yang punya pekerjaan mapan merasa bahwa dia orang yang kuat. Karena apa? Pekerjaannya itu kalau sudah mapan, tidak ada yang akan menggoncangkan. Kemudian orang yang kuat yang lainnya dikatakan kalau ekonominya bagus, itu kita itu menjadi orang yang kuat. Nah, apa yang kita pikirkan? Apakah kita tergolong orang kuat? Karena apa yang kita miliki seperti ini, apakah kita itu menjadi kuat? Firman Tuhan mengatakan di akhir zaman akan ada banyak guncangan. Guncangan itu akan semakin heboh. Kalau sekarang kita diguncang dengan COVID, kita sudah bingung, negara-negara banyak yang bangkrut karena COVID. Ekonomi yang dulu mapan menjadi tidak karuan itu karena ada goncangan satu persoalan. Nah nanti Bapak Ibu ke depannya dunia tidak akan semakin baik. Di akhir zaman dunia akan semakin kacau. Dan firman Tuhan katakan apakah kita akan tetap berdiri sebagai orang yang kuat. Nah mari kita akan lihat dari Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Oke Bapak Ibu, ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam New King James Version dikatakan akan bertindak itu ada tambahannya. Dikatakan and carry out great exploits. Dan kalau saya terjemahkan itu artinya melakukan perbuatan yang besar. Jadi umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat dan akan bertindak untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan, kita ini takdirnya mengenal Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ini takdirnya kita.
Jadi kalau hari ini kita lemah, kita dikuasai kelemahan kita sehingga kita tidak bisa lakukan apapun, ayo semangat. Tahun 2023 kita awali dengan semangat, dengan motivasi untuk menjadi orang yang kuat. Bagaimana menjadi orang yang kuat? Orang yang kuat menurut firman Allah itu orang yang mengenal Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan, itu kekuatan Bapak Ibu yang sesungguhnya lebih dari apapun. Ketika mengenal Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat. Nah, ketika kita kenal Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita memiliki hidup yang kekal. Artinya begini, ketika kenal Tuhan, maka kita dapatkan hidup yang kekal. Pengenalan kita kepada Tuhan itu sesuatu yang penting karena membawa kita pada kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berkata, mari kita prioritaskan hidup kita hari-hari ini, kita prioritaskan hidup kita bagaimana kita itu mengenal Tuhan, karena itu sesuatu yang sangat penting, lebih berharga dari yang lainnya. Kalau Bapak Ibu kehilangan hidup kekal itu rugi. Karena ketika kita kenal Tuhan, kita bisa mengenal hidup yang kekal. Ketika kita semakin kenal Tuhan, maka pengenalan akan Tuhan itu akan semakin kuat. Kita menjadi orang yang kuat yang tidak akan tergoyahkan iman kita. Nah, firman Tuhan katakan menjadi kuat itu cuma satu. Firman Tuhan katakan harus mengenal Tuhan. Nah, ini ada pohon yang begitu kuat Bapak Ibu. Pohon ini kuat karena kalau saya lihat di internet ternyata pohon ini hidupnya lebih dari ratusan tahun. Itu tahan terhadap cuaca dingin, cuaca panas, kemudian terbakar pun masih tetap eksis. Ini yang namanya kuat. Bapak Ibu nanti coba lihat, saya penasaran lihat pohon yang kuat kayak apa. Oh ternyata ini luar biasa. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya hidup kita itu dibangun. Musim demi musim akan kita lewati, tapi mari kita membangun hidup kita kayak pohon ini. Kuat, kokoh. Ada musim-musim dingin, ada musim-musim kemarau, ada musim yang enggak enak, tapi kita tetap kokoh, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita akan pelajari beberapa hal Bapak Ibu. Jadi yang saya garis bawahi yang pertama, mengenal Tuhan itu yang menjadikan kita kuat dan harus jadi prioritas hidup kita. Hidup kita yang lainnya, pekerjaan penting, keluarga penting, tapi mengenal Tuhan itu jauh lebih penting. Harus setiap pribadi harus punya keputusan, saya harus mengenal Tuhan lebih baik lagi. Nah, kita akan sama-sama, saya minta maaf tadi saya lupa. Mari kita akan mengatakan yang slide pertama tadi, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang ketika ngomong 2 kali, 3 kali itu akan terekam lebih baik. Kalau saya di sekolah, kalau saya menerangkan rumus mau enggak mau, ayo belajar kita katakan bareng-bareng. Nah, mari kita akan katakan sama-sama. Saya minta tolong slide yang pertama. Ya, mari kita akan baca dulu. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang di sebelah kanan saya katakan dengan keras 2, 3. Umat. Oke, bagus. Sekarang yang di sebelah kiri saya 2, 3. Kita akan katakan sama-sama 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu, mari kita belajar memperkatakan firman. Ketika Bapak Ibu belajar, ayo ngomong dikit-dikit, dihafal dikit-dikit. Walaupun Bapak Ibu enggak tahu persis ayatnya di mana, enggak apa-apa. Tapi tahu isinya, oh umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara mengenal Tuhan. Ya, bagaimana kita itu mengenal Tuhan? Kita akan lihat dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Dikatakan begini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi firman Tuhan dikatakan di situ, orang yang mengenal namamu itu percaya kepadamu. Jadi ketika
bagaimana caranya kita itu bisa mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan dengan mengenal nama Tuhan. Mengapa kita mesti mengenal nama Tuhan? Karena dalam perjanjian, dalam Alkitab kita, ketika Alkitab kita kenal nama Tuhan, nama itu mempresentasikan siapa pemilik nama itu. Jadi ketika saya punya bapak, nama saya Bapak Kuat. Pak Kuat presentasinya apa? Orang yang kuat. Itu presentasi dari nama. Nah, sekarang kalau itu nama Tuhan ya sama, itu mempresentasikan siapa Tuhan. Kalau sekarang orang memberi nama asal aja, tapi dulu enggak seperti itu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang merupakan perwujudan dari seseorang. Ketika ada nama Tuhan, artinya itu perwujudan Tuhan di situ. Nah, yang pertama bagaimana kita itu mengenali nama Tuhan, mengenal Tuhan. Yang pertama tadi mari kita kenali nama Tuhan. Yang pertama mari kita lihat ada yang namanya Jehovah Jireh. Kita punya panji-panji yang banyak Bapak Ibu, di samping itu ada nama-nama Tuhan, panji-panji, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengenal. Jehovah Jireh itu artinya apa toh? Jehovah Jireh itu artinya Tuhan yang melihat dan menyediakan. Mari kita akan lihat bagaimana kita itu bisa mengenali Jehovah Jireh itu dalam hidup kita. Abraham mengenali Tuhan sebagai Jehovah Jireh karena waktu itu Abraham harus mempersembahkan Ishak. Abraham berkata, Abraham persembahkan anakmu yang kau kasihi. Tuhan sudah tahu bahwa ini anak yang paling berharga bagi hidupnya Abraham. Tapi diminta untuk mempersembahkan. Dan Abraham nurut dengan apa yang Tuhan mau. Abraham ini orang yang taat, kemudian dia datang ke Gunung Moria, tempat yang ditunjuk Tuhan, dan dia persembahkan Ishak di sana. Dia sudah siapkan ketika pisau sudah mau dipakai untuk menyembelih kurban persembahan ini, Tuhan bilang jangan. Di situ di situ Abraham mengenali, oh ini loh Tuhan, Jehovah Jireh, Allah yang melihat dan Allah yang menyediakan. Tahun 2022 mungkin Bapak Ibu berkata, ada banyak kebutuhanku yang belum terpenuhi. Tahun 2023 Bapak Ibu sudah melihat, nanti saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya. Butuh saya semakin banyak, tidak ada penambahan pemasukan. Katanya orang resesi ekonomi, apa yang akan terjadi? Percayai bahwa dia itu Jehovah Jireh untuk kita semua. Amin. Dia tahu, dia melihat kebutuhan kita. Dan dia tahu bagaimana menyediakan yang terbaik. Tapi apa yang harus kita lakukan? Abraham tadi memiliki sikap yang baik. Dia taat dan bagiannya Tuhan itu menggenapi janjinya. Bapak Ibu, mari kita belajar kayak Abraham. Miliki hati yang taat kayak Abraham. Membayar perpuluhan itu sulit. Saya bukan gembala, kalau ibu gembala mungkin Bapak Ibu akan ngomong, oh kok persembahan-persembahan, pupung saya enggak gembala. Jadi saya ngomong, Bapak Ibu untuk melakukan firman Tuhan itu tidak sulit. Ibu gembala kemarin katakan, butuhnya itu kemauan untuk melakukannya. Mari miliki hati yang taat. Tuhan, tahun ini utangku banyak, tapi aku mau belajar taat. Kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Nanti bagiannya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Jadi mari kita belajar. Kalau nanti waktunya menabur Bapak Ibu, tahun 2023 katanya resesi. Tetapi apakah kita akan tetap menabur? Firman Tuhan mengajar kita, di masa kering Ishak itu tetap menabur. Dan dia menuai berlipat kali ganda. Itu yang Alkitab katakan. Jangan pernah takut untuk menabur. Ketika kita taat apa yang Tuhan katakan, Tuhan tahu bagaimana memberkati hidup kita. Amin. Ini Jehovah Jireh. Ada orang yang punya banyak utang, Alkitab mengatakan, ketika janda Nabi ini punya utang banyak, anaknya mau diambil. Kemudian datang Nabi Tuhan. Dia kumpulkan tempayan, diisi dengan minyak yang tidak pernah berhenti. Karena apa? Penyediaan Tuhan.
Itu Jehovah Jireh untuk kita. Mari Bapak Ibu kita kenali, ini Tuhan. Coba ingat-ingat lagi Bapak Ibu. Dulu-dulu Tuhan pernah lakukan enggak? Mencukupi kebutuhan kita. Mengapa hari ini kita masih takut? Mengapa kita mesti khawatir? Karena Dia tetap Tuhan yang sama, yang tahu bagaimana menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu apa? Jehovah Nisi itu Tuhan itu panji-panjiku. Bagaimana Tuhan itu bisa terlihat sebagai panji-panji kemenangan. Kita akan lihat bagaimana Musa itu berperang waktu itu di Keluaran pasal 14, Bapak Ibu nanti bisa pelajari di rumah. Keluaran 14 itu bicara tentang bangsa Israel. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel itu dikejar oleh pasukan Firaun. Ketika dikejar oleh pasukan Firaun, bangsa Israel ini mulai menggerutu, mulai marah-marah, mulai jengkel sama Musa. Dia berkata, Musa, kenapa kau bawa kami ke tempat ini dan cuma kita itu mau mati di sini aja. Waktu itu Musa berkata, jangan takut. Tuhan yang berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Musa berkata, kalau Bapak itu perhatikan itu katanya cuma Tuhan aja. Tapi sebenarnya di sana dikatakan Jehovah Nisi. Dia itu panji-panji kemenangan. Dia yang akan berperang untuk kita. Kita akan diam saja dan kita akan melihat yang namanya kemenangan. Amin. Tahun 2023 mari berkata dengan saya, Tuhan Kau yang berperang di depan saya. Saya akan diam saja dan saya tahu Tuhan yang akan gantikan saya untuk berperang. Ada usaha yang dibuka di depan toko saya. Apa yang terjadi? Jangan pernah khawatir. Tuhan tahu bagaimana membuat usaha kita itu maju. Dia yang berperang untuk kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita izinkan Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita. Berperang untuk kita. Ada masalah-masalah yang sulit kita hadapi di tahun 2023. Tapi percaya Dia itu Jehovah Nisi. Panji-panji kemenangan. Bangsa Israel, Alkitab menceritakan ketika bangsa itu dikepung oleh musuh. Yosafat itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya Yosafat cuma Yosafat itu dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan yang akan berperang dan dia diam. Apa yang terjadi? Alkitab benar-benar menulis bangsa Israel cuma menyanyi memuji Tuhan. Peperangan tidak terjadi sama sekali. Musuh cuma saling membunuh dan habis semua. Bangsa Israel itu tidak berperang, tinggal menjarah saja. Mereka dapat rampasan yang begitu luar biasa karena Tuhan yang berperang. Demikian pula kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Mari andalkan Tuhan, Jehovah Nisi untuk berperang bagi hidup kita. Kemudian yang ketiga ada Jehovah Shalom. Jehovah Shalom itu Tuhan damai sejahteraku. Jehovah Shalom itu terlihat waktu Gideon itu ditemui oleh malaikat Tuhan. Gideon ini seorang yang penakut. Karena penakut bangsa Median yang menjajah bangsa Israel itu begitu kejam. Mereka punya panen aja dijarah semua. Sehingga bangsa Israel ini kalau panen itu harus sembunyi-sembunyi. Demikian pula dengan Gideon. Ketika dia ketemu malaikat Tuhan, dia sebenarnya takut, tapi Tuhan berkata, pahlawan Allah yang gagah perkasa, kamu tidak akan mati, engkau akan memimpin bangsa ini merebut kemenangan. Ketika itu Gideon yang takut diselimuti dengan damai sejahtera Tuhan yang melebihi segala akal. Dia menjadi orang yang pemberani. Dasarnya takut, diubah Tuhan jadi pemberani. Damai sejahtera itu akan mengubah banyak kehidupan. Di rumah-rumah saya berkata Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah, ayo minta Jehovah Shalom, minta damai sejahtera Allah itu turun dalam keluargamu. Mengapa demikian? Karena ketika kita punya keluarga yang ada damai sejahteranya, itu akan membuat potensi semua orang itu akan berkembang. Anak-anak akan lebih pinter, anak-anak akan lebih kreatif, anak-anak bisa apa aja, bisa berkembang kemampuannya kalau damai sejahtera itu ada dalam keluarga.
Jadi mari kita minta damai sejahtera itu turun. Bagaimana dengan orang yang bekerja? Saya punya ide kreatif, saya semakin punya kreativitas yang lebih di usia saya yang 50 lebih. Bukan karena apa-apa, karena saya tahu saya dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Saya tidak pernah buat penelitian selama hidup saya jadi guru hampir sekarang 28 tahun Bapak Ibu. Saya itu tidak pernah buat penelitian. Tahu-tahu umur 52 saya itu bisa buat penelitian. 52 tahun saya buat penelitian. Dan kenapa itu terjadi? Karena saya merasakan ada damai sejahtera yang membuat kemampuan itu berkembang. Apalagi kemarin ada Ibu Gembala menubuatkan, kita akan mengalami yang namanya percepatan supranatural. Saya berkata amin, saya akan mengalami itu. Tahun-tahun saya tidak naik pangkat 14 tahun, tapi saya percaya tahun ini ada anugerah yang membuat saya bisa naik, golongan pangkat saya bisa naik. Karena apa? Anugerah. Suami saya bilang gini, oh sudah didoakan tahun ini katanya Bu Gembala ada percepatan supranatural. Yes, suami saya itu suka dandan-dandan. Tahu-tahu tuh semakin pinter dandan apa aja dia bilang, wah aku dapat supranatural, semakin pinter. Semua orang mari kita belajar mempercayai ada hal yang dahsyat yang dikerjakan Tuhan tahun ini. Amin. Ya, itu Jehovah Shalom. Kemudian yang lain Bapak Ibu, ada Jehovah Sidkenu. Tuhan kebenaranku, Tuhan keadilanku. Yeremia pasal 33 ayat 16, kalau Alkitab mengatakan itu Tuhan keadilanku, tapi di sana ada terjemahan yang lain mengatakan Tuhan kebenaranku. Jadi mari kita ketika menghadapi masalah, saya katakan tidak semua orang itu baik kepada kita. Kadang-kadang kita dipersalahkan orang, jangan pernah berpikir untuk mencari kebenaran dengan cara kita. Karena ujung-ujungnya mesti nanti gegeran sama orang. Tapi mari izinkan Jehovah Sidkenu, Tuhan itu menjadi kebenaran kita. Dia akan tahu bagaimana cara memunculkan kebenaran kita seperti fajar. Dia akan memunculkan keadilan dalam hidup kita. Ketika kita dipersalahkan orang, Tuhan tahu bagaimana membuat kita itu naik. Itu yang Tuhan lakukan. Kemudian ada Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ, Yeskiel 48 ayat 35. Di situ itu tentang waktu Yerusalem dikatakan bahwa Yerusalem itu tempat berdiamnya Tuhan. Bait Allah itu tempat berdiamnya Tuhan. Dan sekarang saya berkata, bukankah roh Allah ada dalam diri kita? Artinya Jehovah Shammah itu ada bersama dengan kita. Kemanapun, dimanapun, dia ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia dikatakan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dimanapun berada, Tuhan menyertai kita. Saya cerita kemarin kita menghadiri pernikahannya putranya Pak Koko, Pak mantan bupati. Dan teman saya begitu senang. Senangnya apa? Karena bisa foto dengan Bu Umi, dengan Pak Koko. Itu bisa foto waktu kita resepsi. Itu rasanya aja senang. Cuma foto aja senang. Bapak Ibu, bukankah yang bersama kita Tuhan yang Maha Besar? Kenapa kita itu tidak pernah merasa bisa berdiri dengan tegak, berjalan dengan berani? Karena apa? Karena ada yang namanya Jehovah Shammah, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang luar biasa. Dengan bupati kita dekat aja senang, apalagi dekat dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Bukankah itu luar biasa sekali? Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut apapun, karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Kemudian yang lainnya ada Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Keluaran 15 ayat 26 nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Dari Keluaran 15 ayat 26 dikatakan itu ada Jehovah Rafa. Jehovah Rafa itu Tuhan penyembuh. Waktu itu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dan mereka ada di Mara, tempat mata air, dan ketika mereka minum itu menjadi pahit. Dan Tuhan berkata, ketika kalau kamu itu setia, kalau mengikuti suara Tuhan, ketetapan Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan penyakit apapun, karena aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan berkata di Mara, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau.
Demikian pula dengan kita hari ini. Kalau hari ini ada yang sakit, mari berkata dengan saya, Tuhan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan saya. Amin. Ya, waktu sakit ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kita akan merasakan gejala dalam tubuh kita. Yang kedua, kita akan mencari firman Tuhan dan kita tahu firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu menjadi sembuh. Betul Bapak Ibu. Yang ketiga, ini yang harus kita buat pilihan dalam hidup kita. Kita mau sembuh, mari belajar percayai firman Tuhan. Jangan percayai tubuh kita. Kadang-kadang kita sudah berdoa, tapi rasanya kok tetap sakit, rasanya tidak enak. Tetap percaya, Dia Tuhan penyembuh. Kalau saya berkata waktu kemarin saya sakit radang pita suara, jadi pita suara saya itu habis. Sampai kalau ngomong itu cuma kayak ikan koki aja, jadi nggak ada suaranya, nggak keluar suaranya. Saya bilang adik saya yang ini kita apa no, saya ke dokter kok enggak dikasih apa-apa. Wis mbak ditambahi obat. Adik saya bilang tambahi antibiotik. Saya beli antibiotik. Saya dapat, saya minum 5 hari. Ketika saya minum antibiotik saya selesai 5 hari. Ini juga masih belum bisa ngomong, padahal saya harus banyak ngomong karena pekerjaan saya juga ngomong. Jadi guru ngomong, ngajar orang lain juga ngomong. Mau enggak mau harus ngomong. Gimana caranya saya di kelas tidak ngomong, enggak mungkin. Saya mau memuji Tuhan, itu rasanya sedih. Saya baru tahu sedih kalau enggak bisa menyanyi itu baru waktu saya sakit Bapak Ibu. Saya itu mau memuji Tuhan enggak dengar suara saya sendiri, saya enggak dengar suara saya, menurut saya juga enggak bagus-bagus amat, tapi saya senang suara saya. Saya itu enggak bisa dengar dan rasanya itu saya sedih. Ternyata saya baru tahu, oh memuji Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya suara untuk memuji Tuhan, ayo lakukan dengan segenap hati. Itu sesuatu yang begitu luar biasa. Dan 1 minggu enggak selesai, 2 minggu enggak selesai. Suami saya bingung gini, udah wis dikasih minyak urapan aja. Saya mulai berdoa, saya tumpangi tangan saya sendiri. Tiap kali saya tidak bisa bersuara, saya mulai berkata dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Saya berkata saya sembuh, suara saya kembali. Saya takut suara saya hilang. Saya berdoa, sembuhkan saya Tuhan, sembuhkan saya. Saya belum melihat sampai 10 hari suara saya pulih. Tetapi saya tidak tahu kapan itu terjadinya. Suara saya muncul lagi dan saya tahu itu karena Tuhan. Bakul kelapa yang sama-sama tidak punya suara, itu dia berkata 40 hari itu dia belum keluar suaranya. Saya itu sudah cuma sekitar 3 minggu, 4 minggu suaranya sudah balik. Dan saya tahu bukan karena obatnya ternyata saya selesai juga belum sembuh. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu yang namanya penyembuh. Mari kita berkata saat sakit, mari kita mempercayai, memperkatakan fokusnya pada apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan berkata, aku Tuhan penyembuh, mari kita imani bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Jangan berpikir penyakitku berat. Tuhan, Dia yang menciptakan kita. Dia tahu bagaimana menolong hidup kita. Amin. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan penuh keajaiban. Itu Tuhan penyembuh. Kemudian yang terakhir saya mau katakan tentang Tuhan itu, kenali Tuhan itu Jehovah Rohi. Jehovah Rohi itu Tuhan gembalaku. Mazmur pasal 23 ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, saat ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu hidupnya digembalakan oleh Tuhan. Digembalakan itu artinya hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Kita seperti orang-orang yang seperti domba-domba. Kalau kita itu mau sejahtera, kalau kita itu mau baik keadaan kita, mari kita belajar nurut gembala kita. Ketika gembala kita nyuruh ke kanan, mari ke kanan. Kalau nyuruh ke kiri, mari ke kiri. Ketika harus lurus, jalan lurus. Karena itu akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Amin. Kita punya gembala yang sangat baik. Dia tidak akan biarkan kita kekurangan. Tapi Dia akan memimpin kita pada kehidupan yang berkemenangan, berkelimpahan. Itu yang dilakukan gembala. Itu yang pertama tadi saya katakan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Ayo kita kenali nama-nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengenal Tuhan? Kita kenali jalan Tuhan.
Mari kita lihat dari Mazmur 95 ayat 10. 40 tahun, mari kita baca. Ya, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Jadi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu bayangkan, 40 tahun Tuhan itu ada di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan katakan apa? Aku jemu kepada angkatan ini. Bosen. Kenapa Tuhan sampai bosen? Karena mereka itu, bangsa Israel itu bangsa yang tidak kenal jalan Tuhan. Mereka seenaknya sendiri tidak kenal jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita buat tahun-tahun yang kita lewati. Mungkin kita sudah 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang berapa tahun. Mari kita lihat apakah hidup kita ini juga membosankan Tuhan apa enggak. Jangan-jangan kita jalan sama Tuhan, tapi kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan. Kita jalan sak karepe dewi. Tapi mari kita belajar jalan bareng sama Tuhan. Ada di dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu bicara apa? Jalan Tuhan itu bicara tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Itu yang kita lakukan dengan hidup kita. Mazmur 25 ayat 10, mari kita lihat jalannya Tuhan itu apa yang Tuhan suka. Nah, Mazmur 25 ayat 10 dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Firman Tuhan katakan bahwa jalan Tuhan itu cuma ada kasih, setia, dan kebenaran. Bapak Ibu bisa cek, Bapak Ibu sendiri bisa cek, sekarang ini saya ini tergolong orang yang ada di jalan-jalannya Tuhan apa enggak? Tiap hari yang kita lalui apakah ada kasih dalam hidup kita? Apakah ada kesetiaan? Apakah ada kebenaran? Kasih itu mari kita belajar untuk mengasihi siapapun yang dipertemukan Tuhan dalam hidup kita. Siapapun. Saya ketemu murid artinya itu orang yang saya kasih. Saya ketemu pembantu itu artinya orang yang saya kasih. Saya ketemu orang yang berhutang pada saya itu artinya orang yang harus saya kasih. Saya ketemu orang yang mengeluh kepada saya itu artinya orang yang saya kasih. Itu ada orang yang gak seneng sama saya, itu artinya orang yang harus kita kasih. Amin Bapak Ibu. Jadi siapapun yang diperhadapkan Tuhan pada kita, artinya itu orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk kita kasih dengan hidup kita. Yang kedua, setia. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Keluarga kita, mari kita belajar setia dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Jangan mulai berpaling ke yang lain. Ketika ada godaan, tetap pandang bahwa kita mempunyai ikrar, mempunyai komitmen untuk membangun pernikahan. Pernikahan itu saya katakan bangun komitmen Bapak Ibu. Komitmen itu yang berat. Kalau bukan bangun komitmen, enggak enak ya ditinggal. Tapi kita enggak bisa karena kita membangun komitmen pernikahan kita itu dengan Tuhan. Harus setia. Itu yang pertama. Bagaimana dengan pelayanan? Lakukan pelayanan kita dengan setia. Kembangkan talenta yang Tuhan berikan, itu namanya setia. Tidak cuma melakukannya dengan rutinitas, tapi kembangkan, itu namanya setia. Kemudian dengan pekerjaan kita bagaimana? Lakukan pekerjaan kita dengan setia. Kita bukan orang-orang yang bekerja pada rata-rata, tapi kerjakan jadi orang-orang yang di atas rata-rata. Lebih dari orang lain. Orang lain punya disiplin tingkatnya cuma 70, jadi 75, 80 atau 90. Itu orang-orang yang setia dalam pekerjaannya. Orang yang loyal kepada atasan, apapun yang terjadi tetap loyal. Itu namanya setia. Kemudian kebenaran. Lakukan kebenaran dengan segala aspek kehidupan, jangan suka kelihatan tampak benar. Orang sekarang ini suka tampak benar. Jadi lakukan kelihatannya baik, tapi kadang-kadang motivasinya masih tidak tulus. Lakukan tampak seperti yang tampak. Baik memang baik karena dasarnya keluar dari hati yang baik. Bukan karena mau disanjung, bukan karena mau dipuji. Kebenaran kita lakukan karena memang kita punya integritas untuk lakukan kebenaran. Amin.
Itu yang Tuhan katakan. Jadi mari kita belajar untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang pertama tadi kenali nama Tuhan. Yang kedua mari kita kenali jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan tadi apa? Kasih, setia, dan kebenaran. Hiduplah di dalam kasih, setia, dan kebenaran. Mari kita akan lihat yang lain Bapak Ibu. Ciri orang yang tidak kenal Tuhan itu seperti apa? Ada 3 yang saya sampaikan, ada banyak Bapak Ibu bisa selidiki firman Tuhan, tapi 3 saja yang saya sampaikan. Yang pertama orang yang tidak mengenal Tuhan itu pandai untuk berbuat jahat dan tidak tahu berbuat baik. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, pikirannya, hatinya cuma cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita ini sudah diganti, kita ini manusia yang baru. Mari kita berpikir dengan cara yang berbeda. Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang tidak kenal Tuhan hidup dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu seperti apa? Pikiran sia-sia itu pikiran yang tidak membawa hidup kita pada kekekalan. Itu yang sia-sia. Kita memikirkan sesuatu yang tidak akan kita bawa pada kekekalan. Kita berpikir hal yang kotor, yang najis, kesenangan sesaat dan tidak akan kita bawa ke kekekalan. Itu tidak perlu kita pikirkan. Kita memikirkan pekerjaan kita sampai kita melupakan pengenalan akan Allah, itu hal sia-sia. Karena apa? Ketika kita berhasil, bukan keberhasilan itu yang akan kita bawa kepada Tuhan. Yang apapun yang kita pikirkan, yang membawa kekekalan, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang mesti kita pikirkan? Yang kita pikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang disebut kebajikan. Itu pikirkan semuanya dalam hidup kita. Sesuatu yang kudus, pikirkan semuanya itu dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, khawatir tentang kehidupan. Matius 6 ayat 31 sampai ayat 31, 32. Nanti Bapak Ibu juga pelajari. Itu firman Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dicari itu apa? Pangan, sandang, pangan, papan. Semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sibuk dengan makanan, pakaian. Itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita ada banyak khawatir tentang hidup kita. Itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu. Mari apapun yang kita khawatirkan, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Saya pengkhotbah, saya itu menyampaikan siapa Tuhan. Tuhan yang kita punya itu Bapa yang sangat baik. Saya berkata kepada Bapak Ibu semua, Dia Bapa saya, Dia Bapak Ibu semuanya. Dia mengerti yang terbaik, menyediakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Seorang anak yang pengen kuliah, jadi dokter, anak itu tidak akan pernah berpikir, saya harus bagaimana. Uangnya untuk jadi dokter itu banyak, bagaimana saya bisa mengumpulkan uang, bagaimana strateginya, apa yang harus saya kerjakan. Anak tidak perlu berpikir ke sana. Siapa yang akan berpikir? Bapaknya. Itu yang akan berpikir. Oh, anakku mau sekolah kedokteran. Oh, ini saya mau leskan ini, saya mau leskan itu. Saya akan siapkan dananya. Bagaimana saya dapatkan dananya? Orang tua yang akan berpikir. Betul. Demikian pula dengan Bapa kita yang di surga. Dia tahu mengatur jalan-jalan hidup kita. Apapun yang kita butuhkan, kita punya Bapa yang sangat baik. Dia tahu bagaimana mengatur hidup kita. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu khawatir tiap hari karena kita punya Bapa yang sangat baik. Kemudian 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Ciri orang yang kenal Tuhan itu seperti apa? 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita kenal Tuhan kalau kita itu menjadi orang yang nurut perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, lakukan. Apa yang Tuhan inginkan, kerjakan. Itu yang membuat kita itu menjadi orang yang kenal Tuhan. Jadi tidak pandang berapa lama kita itu menjadi orang Kristen, tapi seberapa kita itu taat kepada Tuhan. Itu menentukan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan.
Resikonya tidak mengenal Tuhan itu apa? Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Hosea pasal 4 ayat 6, ya, di slide berikutnya. Ya. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak mengenal Allah kita. Kita dikuasai kekhawatiran demi kekhawatiran sampai kita tinggalkan Tuhan. Kita dikuasai rasa penyesalan, merasa bersalah sampai tidak bisa mendekat kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan karena kita tidak tahu kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yudas Iskariot kehilangan hidupnya karena dia amat menyesal waktu dia menjual Tuhan. Tapi dia gagal mengetahui bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh rahmat. Sehingga dia tidak datang menghampiri Tuhan, dia ambil caranya sendiri. Mari kita mengenal Tuhan kita supaya kita tidak binasa. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, berkatnya apa kalau kita itu mengenal Tuhan? Berkatnya itu yang pertama itu Mazmur 36 ayat 10 dikatakan begini, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan akan selalu berlanjut untuk orang yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu, mari kenali Tuhan supaya kasih setianya ada untuk Bapak Ibu. Hari ini ada, besok lagi ada, hari ini ada, tersedia untuk Bapak Ibu. Bahkan untuk anak-anak keturunan kita akan senantiasa berlanjut kalau kita itu kenal Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 juga dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi ketika kita mengenal nama Tuhan, ketika kita kenal Tuhan kita, maka dia akan meluputkan, akan membentengi hidup kita. Tidak ada yang buruk yang akan terjadi pada hidup kita. Orang mereka-rekakan hal jahat terhadap kita, biarkan saja. Karena apa? Tuhan tahu bagaimana untuk menjaga hidup kita. Amin. Ya. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya katakan tadi kita harus mengenal Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Pikiran kita terbatas. Tapi ada caranya bagaimana kita mengenal Tuhan. Yeremia 24 ayat 7 dikatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Tuhan sendiri akan memberikan ketika kita haus, kita ingin, Tuhan akan memberikan kepada kita hati untuk mengenal Dia dengan baik. Pikiran kita tidak terbatas untuk memahami, tapi kita akan punya hati untuk mengenal Tuhan. Kemudian yang lainnya Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu yang akan kita kerjakan. Untuk mengenal Tuhan kita minta hati. Yang kedua minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Dan saya undang song leader singer. Kita akan akhiri firman Tuhan. Kita renungkan apa yang kita dapat. Kita ulang lagi Daniel pasal 11 ayat 32. Ya, 11 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Oke, yang merah saja. 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya undang bangkit berdiri, kita akan katakan ini bareng-bareng dengan suara kita yang lebih keras. Bisa Bapak Ibu? Oke, ya. 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Amin. Sekarang berkata dan tunjuk dirinya sendiri, aku ini orang yang mengenal Tuhan, aku ini kuat, aku akan bertindak, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan yang kita baca. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh cinta, kita datang dengan penuh iman, mempercayai tahun 2023 Tuhan akan lakukan hal yang baik.
program hidup kita. Mari kita berkata, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Sementara kita nyanyikan lagu ini, biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menunjukkan siapa dirinya untuk kita. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi Waktu selanjutnya saya serahkan kepada haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapak Ibu, kita diberkati dengan firman. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia ada di segala musim hidup kita. Tuhan mau supaya kita ini mengenal Tuhan. Supaya kita akan tetap tumbuh dan menjadi kuat. Bahkan di tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, kita akan melihat Dialah Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, kita menghadapi sakit penyakit, kita tahu Dia Jehovah Rafa, Dia penyembuh kita. Ketika kita menghadapi sebuah kebutuhan yang kita tidak bisa menyediakan untuk mengusahakan untuk diri kita sendiri, kita tahu Dia adalah Allah Jehovah Jireh kita. Ketika kita menghadapi musuh, Dia Allah panji kita, Dia Jehovah Nisi kita. Dia adalah Allah yang sempurna buat setiap kita. Bapak yang baik, yang menyediakan, yang memikirkan tentang kita, gembala kita. Dia berkata, aku yang memikirkan tentang kebutuhanmu, aku yang memikirkan tentang bagaimana aku harus menjagamu, melindungimu, memberikan engkau. Dikatakan padang rumput hijau, air yang tenang. Aku yang menjagamu terhadap serigala, terhadap binatang buas. Aku yang akan berperang ganti kamu. Ini yang membuat kita menjadi tenang, kita damai, kita fokus dengan Tuhan. Kita mau tetap setia dalam segala keadaan. Karena justru lewati segala masalah musim hidup kita, Tuhan mengajar kita agar kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga iman kita tumbuh kuat, kita tidak akan tergoyahkan lagi. Kita tidak akan kena tipu daya musuh. Tetapi di tengah masalah-masalah apapun, justru kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sempurna. Dia gembala kita, Dia Bapak kita yang baik. Amin. Haleluya. Dia setia, maka kita umatnya. Hidup jalan kita adalah kasih setia dan kebenaran. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Mari dengan penuh syukur, dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mengasihi kami, mencintai kami lebih dari apapun. Engkau memikirkan kami, menyediakan segala sesuatu hari depan kami yang sangat baik dan terbaik, melebihi dari impian dan harapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Engkau menganugerahkan semua yang terbaik bagi kami. Hidup kami terjamin dengan sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih, ajar kami setia kepadamu. Ajar kami terus mengenal akan jalan-jalan Tuhan lebih lagi. Bahkan lewat persoalan, tantangan yang kami hadapi. Tuhan, bawa kami, buka mata roh kami, melihat jalan Tuhan, melihat Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau menyediakan hikmat pewahyuan yang baru. Engkau menyediakan hal yang tersembunyi, yang terselubung, yang tidak terpahami. Engkau singkapkan buat setiap kami. Ide-ide yang baru Tuhan berikan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Berkati hambamu sudah menjadi berkat buat kami malam hari ini. Urapan hikmat yang baru Tuhan tambah-tambahkan. Pakai hambamu dalam pelayanan, dalam tugas-tugasnya. Tuhan, dalam rumah tangganya Kau berkati. Keajaiban-Mu Tuhan turun atas hidupnya. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, yaitu suara Gembala Agung kami. Kami yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami menjadi kuat, yang takut kami menjadi beriman kembali. Dan kami percaya ya Tuhan, sepulang dari tempat ini Tuhan, kami melakukan ibadah kami, yaitu melakukan firman Tuhan dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Mari Jemaat Tuhan, ikutilah Holy Land Trip, Jerusalem, Hermon, Dead Sea, dan beberapa tempat lainnya. Holy Land Trip akan dilaksanakan tanggal 23 Februari hingga 4 Maret 2023 dengan biaya sebesar $2.560 US. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi Ibu Hermin di 0812 2628 4122. Gereja akan mengadakan baptisan air pada minggu pertama di bulan Februari. Bagi jemaat yang akan baptis bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Pemberkatan pernikahan Saudara Agave Theophilus Putra Sunarto dengan Saudari Santika akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Januari 2023 pada pukul 10 pagi bertempat di Semarang. Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya boleh menjadi berkat dan kami boleh Tuhan menginjakkan kaki Tuhan di Malaysia untuk memulai satu awal pintu yang baru ini Tuhan Kau bukakan ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you And give you peace. lalu ngintu
你也自然给你。 Malaysia dan hamba-hambamu dari Malaysia, kami bersatu hati, kami mau sepakat ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan untuk lawatan bagi Malaysia ini Tuhan. Betapa hatimu telah rindu Tuhan untuk melakukan sekali lagi lawatan ini Tuhan, bahkan melebihi yang sudah-sudah Tuhan. Kau mengurapi gereja Tuhan di tempat ini supaya gereja Tuhan bersiap melakukan kehendak Tuhan. Gereja Tuhan bersiap menuai jiwa-jiwa. Gereja Tuhan siap mengirim orang-orang misi bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dunia memandangmu, Tuhan beri kedamaian. Amin, amin, amin. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1,000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu-cucu, anak mereka, kehadapan bersamamu. Ya Bapak Ibu Saudara, bersyukur ya gereja kita dibawa Tuhan ya untuk melakukan misi ke bangsa-bangsa. Doakan untuk tahun ini kita akan pergi ke Sarawak ya, di mana di sana pernah terjadi sebuah lawatan setelah NTT itu di Sarawak ya, dan kita akan juga melakukan pelayanan di sana, berdoa kembali seperti yang terjadi tadi di Malaka. Kekristenan masuk lewat sana, tapi kekristenan itu menjadi padam ya, seolah-olah mati. Gereja pun menjadi berat ya dalam melakukan terobosan, dan bersyukur dalam pelayanan kemarin mereka berkata sangat diberkati ya, mereka seperti rasanya disiram dengan air yang sejuk begitu ya, bangkit kembali. Untuk gereja di Malaka pun akan kembali bangkit dan bergerak lagi dalam misi. Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama kita mengimani bersama-sama ya, bahwa gereja harus terus bergerak di tengah-tengah keadaan apapun juga. Amanat agung harus diberitakan, Injil harus sampai kepada bangsa-bangsa. Bukan sesuatu yang mustahil, tapi berjalan dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak FOG, engkau akan seperti anak panah yang akan pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Haleluya, ya kita semua akan melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Sebentar nanti setelah ibadah ini jam 7
19.30 jam, berarti setengah 8 ya, 7.30 akan ada kebaktian penghiburan di Tiongting ya, Bapak Simeon yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Juga dukung dalam doa kalau besok ada pemberkatan nikah di Semarang ya, saya akan melayani di sana. Cika dan Aga ya akan diberkati untuk mereka masuk dalam rumah tangga yang baru. Dukung semuanya ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kita siapkan persembahan kita buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya. Sekali lagi, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Gembala Agung kami yang telah menuntun kami membawa gereja-Mu ini melampaui batasan-batasan manusia. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau telah mengawali gereja-Mu di tahun yang baru di bulan Januari ini. Keluar dari batasan-batasan bahwa Engkau akan membawa gereja-Mu ini berjalan lebih lagi di dalam kemustahilan. Sebab kami jalan dengan Tuhan. Kami mau sepakat dengan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami lebih lagi. Ajar kami, tuntun kami. Biarlah kami mengenal Engkau dengan benar. Sebab umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak melakukan perbuatan-perbuatan besar. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat seluruh jemaat Tuhan menangkap hal ini. Dan kami bersiap lebih lagi untuk kami berjalan dalam supranatural Allah. Terima kasih, kami bersyukur sepanjang ibadah Engkau melawat memberkati kami. Kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami diberkati ketika kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih, kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu semuanya ini datang dari Tuhan. Kami ingin mempersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Satu tanda ketaatan kami bahwa Engkau Allah yang telah berjanji. Engkau Allah yang telah berfirman kepada kami. Kami mentaati-Mu, kami sepakat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih taburan-taburan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Bahkan ada anak-anak-Mu yang menabur dengan mencucurkan air mata. Tuhan, janji firman-Mu digenapi. Mereka akan pulang menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini, kami akan menjadi seperti orang yang bermimpi. Ya Tuhan, keadaan kami penuh dengan sukacita, sukaria. Karena Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau yang menggenapi. Tidak ada lagi penundaan dalam hidup kami. Sebab ini masa percepatan itu sedang datang buat gereja Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Sebentar kami pulang, kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih persekutuan dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan penyertaan
Di mana Tuhan Tuhan menunjukkan jalan-jalan Tuhan buat setiap kami. Engkau berperang ganti kami, Engkau yang membuka jalan bagi kami, memperjuangkan bagi kami. Engkau berjalan di depan kami dan jejak mengeluarkan lemak bagi kami. Pulanglah jemaat Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Dan biarlah rohmu terus menyala-nyala untuk Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang besar. Kami pun berjanji kami mencintai Engkau lebih dari apapun, lebih dari berkat, lebih dari segala yang kami miliki ya Tuhan. Engkau adalah yang terutama dan yang utama. Bawa kami jalan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih, pulanglah jemaat Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin, amin. Tuhan memberkati, shalom.